pas saya mulai musik itu ada pocong dari bawah panggung acok-acokan. Aduh. Udah masih euy. Tapi setiap lagu beres wah ada. Lagu kan mah biji deui. Wah, acok-acokan jadi dia ngitari penonton. Mutar terus. Beres lagu, wah deui. Penasarannya sama teman-teman band sama kru teh ditong. Ternyata jelema kayak cenah bejaan dia lagu katilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi sama kita di podcast musik Ngupas seputar musik. Nah, malam ini kita kedatangan teman baru ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lanjut ke sponsor dulu. Terima kasih buat Distro Respect and Cloth udah mensponsori kita selama ini. Iya kan. Terus ada Kalisa Project nih buat teman-teman. Buat teman-teman yang pengen bikin ruangannya itu lebih estetik, ada Kalisa Project nih contohnya nih, lihat. Tempat tidur, kursi, meja, buat nongkrong kan di depan rumah tuh enak. Dan tidak lupa ada Nis Boba, kalemin hirup. Nah kalau hirup lagi nggak kalem minum ini. Nah, iya biar kalem ya. Ini tuh belinya tuh di mana Om? Ini teh di negara sebelah timur Afghanistan sebelah kiri. Alamatnya ini ada di Ciampel. Kalau nggak salah ini di depan SD ya, SD Ciampel. SD Ciampel bisa langsung datang. Iya. Dan kita juga pengen berterima kasih buat para penonton dan warga musik yang selalu mendukung kita. Yoi. Jangan lupa juga like dan subscribe. Nah malam ini Om, kita akan mengupas dan membahas hal-hal yang cukup menyeramkan. Jadi malam ini warga musik temanya agak kredit menyeramkan nih. Emang kredit menyeramkan. Tapi malam ini kita akan membahas tentang musik dan mitos dan mistis. Ini yang perlu diketahui bahwa teman ngobrol kita ini dulu alumni. Iya, alumni. Kelas bass. Kelas bass. Dulu waktu zaman ini, Juan tahun berapa? 2013, 2012 lah. 12, 13. Nah sekarang kan dia bekerja di salah satu perusahaan menjadi seorang Surveyor. Surveyor. Nah sampingannya yang bahaya itu menjadi seorang pakal supra natural. Nah terganti tong supra atuh naon atuh kan merek teh loba. Speedtech. Jadi bisa dibilang dia itu kalau kata anak-anak sekarang tuh apa tuh orang yang bisa ngelihat dunia halus gitu. Nah, iya kayak gitu. Indigo. Itu orangnya Indigo. Ya mungkin tetap tapi karena memang kita tidak keluar dari basic kita podcast kita musik, tetap kita akan sambungkan. Iya. Maksudnya tiba-tiba podcast musik jadi ngebahas juring. Jadi ngebahas mistis. Ada sambungannya ntar kalau. Nah, next untuk pertama apa yang mau ditanyain dulu? Coba. Yang pasti kabar Kang Gopinnya sendiri ini gimana? Kenalin dulu namanya Gopin. Namanya Gopin Faturrahman. Ingat ya warga musik. Nama saya Gopin Faturrahman, warga musik. Umur masih muda lah, 24 tahun. Ntar ada WA-nya di bawah. Kalau pengen tanya-tanya langsung aja ke orangnya ya. Ijazah terakhir SMA. besok bisa langsung kerja? Bisa jadi. Ya dong. Gimana apa kabar Kang Gopin? Alhamdulillah baik. Ya. Kang Kerjaan aman? Alhamdulillah aman. Waduh, udah bisa ngeluangin waktunya nih. Terima kasih banget nih. Bukan udah bisa ngeluangin, memang kita paksa. Oh iya benar. Kalau nggak mau nurut ke guru ya anda lihat aja. Mungkin jadi langsing badannya makil. Bentuk penghormatan. Nah, Nih Kang Gopin, ngomongin soal supranatural ya. Kita tahu sendiri kan, kita sama-sama tahu ada yang percaya dan enggak gitu Betul. kan, tentang eksistensi makhluk lain gitu kan. Betul. Nah mengenai eksistensi makhluk lain ini, apakah ada batasannya dengan dunia kita? Apakah tipis atau emang jauh gitu sehingga makhluk itu bisa kelihatan atau enggak? Menurut Kang Gopin sendiri gimana? Menurut saya disebut batasan bisa dibilang ada dan juga bisa dibilang tidak.
Kenapa bisa gitu? Soalnya kita hidup berdampingan dengan yang seperti itu. Oh. Mungkin yang ada batasan untuk mereka yang tidak melihat. Tapi bagi saya yang melihat, Kaum IndiHome. ya kaum IndiHome Oh, Indigo. Indigo. mungkin serasa tidak ada batasan. Ya. Antara aku dengannya. Antara Aku dan- dengan Aku dengannya. Supaya tidak terlalu sering. Oh, tapi ternyata dunia ini kita sama dia tuh ada batasannya juga ternyata ya. Iya lah, ada batasan. Tapi batasannya tuh yang kayak gimana dulu? Kalau Jadi gini nih, antara ngebatasin kita nih, ini dunia kita sama dunia dia, ngebatasinnya tuh gimana? Apakah kayak kucing di ompolan gelap? Tai darahin. BPN diukur. Pakai batok. Oh, BPN nya ya Pak, divisi gaib lah ya. Lucu itu cuma. Coba gimana? Kang Gopin, itu batasannya tadi kayak BPN atau gimana itu? Jadi batasannya itu ketika kita ingin melihat Iya. sosok tersebut, Iya. mungkin kita akan melewati suatu batasan yang kita sebut lorong goib. Wow. Lorong goib. Sobat terus benar sok ya. Yang disebut lorong goib itu jalan masuk seperti ya kalau di sini gapura lah. Gapura. Gerbang. Tukang cilok tadi. Biasa namun aya gapura itu tukang cilok. Biasanya gitu. Benar sih. Jadi seperti gerbang gitu batasannya. Kalau misalkan seperti orang-orang kayak saya ini bisa untuk memasuki gerbang tersebut. Tapi kelihatan gitu. Ya kelihatan, makanya dimasukin. Kalau nggak kelihatan ngapain? gitu. Maksudnya langsung kelihatan muncul tsunami blak mah gitu. Iya, namanya kan kita udah masuk ke beda alam, Om. Oh. Dengan batasannya itu seperti lorong kah, gerbang kah, macam-macam sih bentuknya gitu. Oh, kayak gitu warga musik tuh. Kalau pengen masuk gerbang mereka juga ya silahkan aja tanya-tanya sama Kang Gopin langsung. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini ada pertanyaan nih dari saya. Maksudnya gini, Gopin, ada cara-cara khusus nggak supaya kita memasuki gerbang tersebut? Apa ada tiket yang harus dibeli atau kumaha gitu ta? Nah, gimana tuh? Untuk hal seperti itu jelas ada, Om. Jelas ada. Jadi kita nggak bisa langsung pengen masuk nih langsung masuk ketemu gitu, enggak. Jadi kita harus belajar dengan ilmu kebatinan dulu. Tirakat ya, mendekatkan diri sama pencipta gitu kan. Karena mungkin butuh kekuatan khusus mungkin ya untuk Ya. memasuki gerbang atau dimensi lain kan untuk sepolos kita asal asup Iya. hek gitu Ya. Ya seperti itu. Sebaliknya pun dari bangsa mereka kalau ingin masuk ke dunia kita pun mereka melewati batasannya juga, Om. Sebaliknya. Jadi berlaku untuk kedua belah pihak. Berlaku. Kayak perjanjian aja Ada perjanjiannya. tiap negara gaya batasna, negara nu kitu gini gaya batasna nya. Iya perjanjian Gusti. Liberal tuh. Sistemnya masih ke kerajaan. Nah, berarti kita asumsikan makhluk itu ada nih ya kan, karena emang ada yang percaya dan enggak juga ya kan. Kita untuk yang percaya aja nih ya, kita ngomongin mereka yang percaya tentang makhluk supranatural. Nah, tujuan mereka diciptakan di dunia ini kan emang tadinya udah ada suratannya kan dari Al-Quran, dari Alkitab mungkin ya kan. Tapi menurut Kang Gopin sendiri nih, yang udah tahu nih kan tentang makhluk-makhluk yang seperti ini, tujuan mereka diciptain itu apa sih? Selain beribadah. Nah, hal positif dan hal negatifnya tuh apa sih yang baik untuk kita gitu? Nah, pertama jin itu terbagi atas 3 karakter, Kang Yuan. Oh. Ada jin muslim, Iya, ada jin kafir. iya. Ya kafir ini termasuk ke ifrit lah Iya. jenisnya. Terus ada yang namanya jin fasik. Asik tuh maksudnya gimana? Fasik itu Cileunyi baru itu tasik. Tasik. Ganti. Tasik. jadi yang pertama ini jin muslim. Iya. Jin muslim ini bisa bermanfaat bagi manusia, bisa mereka contohnya menjadi khodam yang baik. Iya. Mengingatkan kepada manusia tersebut kebaikan dan juga tetap teruslah beribadah gitu kan, mendekatkan diri. Cuman ada juga yang namanya jin fasik. Iya. Nah, jin fasik ini
dia bodo amat. Iya. Mau manusia gimana ya kita gitu. Oh, masing-masing dia punya gitu ya. agama nggak? Masing-masing. Banyak pasti. Nggak ada, nggak punya dia. Oh, Tidak meyakini apapun. Oh, jadi jin juga ada yang agnostik. Ada. Ya itu jin yang fasik tadi kan. Dan juga ada satu lagi jin yang kafir atau ifrit. Iya. Nah itu jinnya yang identik dengan jahil. Terus suka menghasut, mencelakakan orang. Nah, ini termasuk jin ifrit. ini saya nanya ini maaf kalau agak konyol. Kalau yang digosok di teko bijil jin naon tah eta golonganana? Itu namanya jin jini. itu kan film dari Arab loh. Iya. Gosok-gosok bijil, langsung dikasih permintaan 3. Nah itu masuk ini siapa serius golongan jin apa kalau yang gitu. Kalau itu termasuk jin kafir ya menurut saya. Karena dia memberikan suatu keinginan supaya kita itu sebagai umat manusia tidak meminta kepada yang menciptakan. Bener. Oh iya, jadi kita Jadi belok. sesat. Ya, Jadi sesat. kesesatan. Oh berarti tadi udah kejawab juga ya sekaligus hal positifnya itu yaitu jin muslim yang mengingatkan kita untuk kebaikan. Dan negatifnya itu jin yang mengganggu, Mengganggu. ya kan? Menyesatkan, ya kan? Makanya kamu teko di rumah gosok. Maksudnya cuma aya arang itu hidung gosok bersihan maksudnya. Bersih. Lamun teko na guci kok. Nah kayak gitu warga musik. Jadi jin-jin tuh ya tadi yang dibilangin Kang Kopin 3 macam katanya. Ada yang muslim, ifrit, dan fasik. Tapi Yang bodo amat. mau nanya nih dikit. Boleh. Kalau misalnya di dunia gitu ada kasta kaos kita nggak? Ada. Oh, Di sana juga jadi- seperti seperti kehidupan manusia. Oh, jadi hantu juga ada kelas jelata. Ada. Oh, Ada harga beda. Oh, Di Ciamplas? itu kan denim. Jin unggul anjing. Ada. Jadi di alam mereka pun ada ya kayak sama seperti kita, ada desanya, ada kecamatannya kalau kasarnya gitu ya. Ada presidennya gitu. Ada bala Oh, jadi tentaranya. pemerintahan ya selayaknya seperti kita di dunia seperti ini gitu. Iya, Ada sama. RT RW berarti? Ada. Oh. Kalau strata sosial Strata sosial juga ada. ada orang kalau misalnya ada nggak jin kayak yang nge-review jin miskin gitu? Apa harga outfit Saya cuma Ini yang jadi aneh hanya kayak kalau saya kan belum pernah alhamdulillah belum pernah lihatnya. Nonton kayak gitu nya TV nonton. Jin teh ada yang kecil atau yang gede gitu. Kumaha itu tah? sebenarnya mereka itu bisa merubah diri mereka itu menjadi kecil dan besar. Oh. Jadi Muncek Sundama Mancala Putra, Mancala Putri bisa berubah kayak bentuk gitu, jadi apa aja. Dan itulah kelebihan mereka gitu yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentar nih Kang Upin. Kan tadi jin itu ada yang mengganggu juga kan? Maksudnya menyesatkan kita gitu kan? Yaitu jin ifrit yang tadi kan? Menurut Kang Upin sendiri gimana sih menghadapi godaan-godaan jin-jin ini? Yang harus kita lakukan itu pertama banyak berzikir dalam hati sebenarnya. Dengan berzikir apapun, dengan menyebut nama Sang Pencipta, terutama saya sebagai muslim gitu ya. Kita berendah Ya, berarti muslim kabeh. Kita bagi mungkin ada Ya, mungkin. warga musik yang non muslim kan menurut kepercayaan juga pasti ada gitu kan. Lebih perbanyak zikir aja. Lebih memperbanyak mendekatkan diri Iya. sama yang kuasa. Agar kita pelindungan. Keganggu mungkin ya Iya. sama mereka. Kalau emang mereka mengganggunya tuh yang benar-benar mengganggu gitu, kayak ngejailin kita, tiba-tiba kita lagi jalan diketawain sama Miss K misalkan. Gimana? Tante K. Tante K. Nah, sebelum lanjut nih, nggak tahu Miss K itu apa? Miss K itu apa sih? Apaan nih Miss K? Tante K itu yang biasanya kalau kita jalan di gang nih, ada pohon besar nih, dia ucang angge. Lain nu di Saritem suka gupayan. Oh, atau mah biasanya di Cileunyi, Om. Abar deh tahu. Kita teh disebutnya tahu haseup. Sap damri. Nah, Miss K ini apa nih? Miss K itu ini Gi, yang pakai baju putih, rambutnya Oh, panjang. yang cewek kuntilanak. Nah itu. Disingkatnya jadi Miss K. Iya, Kalau Miss K. pocong, Miss P. Miss oh Miss P. Mr. P. Tapi Kalau misalnya nyonya pampir jadi apa? Nyonya Pi. Miss P. Oh, Miss P. Oh, Miss P. Ini saya pernah baca satu riwayat katanya kan istilah daripada kuntilanak itu sebetulnya bukan istilah kita karena kan itu katanya hantu dari Pontianak. Iya.
Itu jadi kalau itu sebetulnya adopsi Pak, kata yang diadopsi sebetulnya namanya yang pertama kali memberikan nama terhadap hantu yang berambut panjang memakai gaun putih itu dari sana. Penemuannya dari sana. Kuntilanak, makanya Kuntilanak. Pontianak. Nah, ada lagi yang bilang kuntilanak, kuntilanak. Dia imigrasi ke sini kali ya. Nama namanya. Kirain kan di sana udah nggak ada penghasilan, gimana lagi ya? Ya udahlah kita pulau aja. Hijrah. Nah, apa kita harus takut nih Kang Upin sama yang kayak gitu? Kalau takut sih manusiawi lah, ya manusiawi takut. Cuman sebenarnya mereka juga takut kalau ketemu kita gitu. Nah, kok bisa gitu? Ya, jadi ibaratnya pernah denger nggak kalau istilah makhluk halus ketemu manusia itu mereka apes? Iya. Nah, jadi selama ilmu yang mereka kumpulkan, kekuatan tenaga yang mereka kumpulkan, kalau ketemu sama kita apes gitu ya sama manusia, ya abis ilmu dia. Kalau dari sisi IndiHome sih seperti itu. Indigo ini temannya cumi-cumi.com. Kita kan emang kadang takut gitu kan sama makhluk-makhluknya yang gitu kan, karena emang kita asing gitu kan, asing lah ketemu hal yang jarang kita temui. Coba kalau ketemunya tiap hari. Iya, kalau ketemu tiap hari gak akan Siapa tahu kalau misalnya ketemu langsung tos bos. Bos. Tapi ada kalanya juga nih ya, beberapa manusia mungkin ya, ataupun warga-warga juga sempat dengar rumor bahwa ada yang takluk oleh mereka, dalam artian malah mereka memuja dan menghambakan diri sama makhluk-makhluk supranatural itu. Kalau bahasa halusnya mungkin nyegik. Nah, kayak gitu. Menurut Kang Upin gimana tuh? Sangat halus bukan? Kalau menurut saya itu kurang baik ya. Menurut agama juga ya. Jadi mereka sudah menduakan yang maha kuasa gitu kan. Jadi emang betul sih, emang nyata gitu ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ritualkan, menghasilkan apa yang mereka inginkan gitu. Memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Iya. Cuman di sisi lain dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan itu berakibat fatal bagi lingkungannya. Contohnya kalau misalkan kata yang Kak Gigi nih, nyegik. Nah, nyegik itu kan ibaratnya kita itu mempekerjakan jin untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kan? Kayak kita mempekerjakan orang, otomatis harus digaji, harus dibayar. Tenaga itu mahal kan? Mereka juga sama. Dibayar. Mereka juga dibayar, ada makanannya kayak sajen, yang bunga-bunga, parfum-parfum apa gitu kan, minyak. Ada juga yang mengambil tumbal, yaitu nyawa manusia. Seperti itu. Jadi emang serem juga ya. Juga. Jadi mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Betul. Tapi ngomong-ngomong nyegik, kenapa kalau misalnya nyegik babi ngepet harus babi? Bisa dimodifikasi nggak? Misalkan jadi macan tutul. Kenapa harus babi? Kan babi beloknya aja susah. Dia nengok aja kan susah. Coba Kalau macan dijelaskan. tutul kan, kalau misalnya ada yang mau nangkep, wah macan tutul ya. Jadi nangkep. Coba Kang Upin dijelaskan kenapa ada babi di sana, ada macan, ada kuda mungkin di makhluk supernatural itu. Sebelumnya gini, ini pengetahuan di Sundanya, budaya Sunda. Jadi orang-orang yang menghambakan diri terhadap jin kafir menurutnya itu tidak hanya nyegik, dan apa yang kita hambakan terhadap jenis binatang beda kegiatan karena beda. Nyegik teh ka bagong, ngipri ka monyet, ngetek ngipri ka orai, ke ular. Ngetek ke monyet, ngejak ke buta. Itu. Jadi beda-beda jina, beda-beda ngaranna. Beda fungsi. Beda-beda fungsi. Kalau ke monyet bukan nyegik, berarti ngetek. Kalau ke ular, ngipri berarti. Berarti Panji juga ngipri.